bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Roni yang terkasih, para suster, ibu bapak, saudari, saudara yang saya kasihi dalam Kristus Tuhan. Ketika kita mendengarkan bacaan pertama, sekurang-kurangnya dalam pikiran kita terbayang-bayang bagaimana situasi surga itu. Tadi dikatakan mereka berkumpul dan bersujud, para malaikat berkumpul, ada orang-orang kudus yang jumlahnya ribuan, 144.000. Cukup banyak itu ya. Pada saat itu, belum tentu sekarang, belum tahu sekarang. Sudah cukup banyak orang Katolik yang meninggal dan kita yakin menjadi orang-orang kudus. Belum lagi kita sekarang yang sedang menguduskan diri di dunia. Dan ketika kita mendengarkan bahwa begitu banyak orang yang dipanggil oleh Allah untuk berkumpul bersama Dia di surga dan menjadi pendoa, orang-orang yang ambil bagian dalam perjamuan kudus Allah, turut serta dalam kemuliaan surga, maka sesungguhnya pintu kerajaan surga dibuka bagi kita untuk juga mencicil semangat kekudusan itu agar kita boleh ambil bagian dalam kemuliaan surgawi seperti yang digambarkan oleh Yohanes dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu tadi. Saudara dan saudari yang terkasih, tentu ada syarat yang diberikan bagi kita agar kekudusan itu kita peroleh. Apa syarat-syaratnya? Yesus sampaikan dalam bacaan Injil beberapa hal sederhana dan tidak sulit untuk kita lakukan. Menjadi rendah hati di hadapan Allah. Rendah hati itu bukan hal yang muluk, yang luar biasa hebat, tidak. Sederhana. Tinggal bagaimana kita praktikkan dalam kehidupan kita. Rendah hati satu terhadap yang lain. Karena di balik kerendahan hati itu ada saling tolong, ada saling dukung,
satu dengan yang lain. Selain kerendahan hati yang dibutuhkan, kita diarahkan kepada kebenaran, menjadi orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus akan kebenaran. Mengapa demikian? Karena dunia kita terlalu banyak dengan penipuan. Hoax ada di mana-mana. Tetapi ketika kita menjadi orang-orang yang bisa mewartakan kebenaran, maka sesungguhnya kita sedang berarak menuju kekudusan. Hal berikut, murah hati. Murah hati itu sama dengan, menurut saya, suka menolong. Tidak pelit, karena kita tidak mati membawa semua harta. Maka sebaiknya ketika kita hidup bermurah hati untuk berbagi. Agar dengan demikian semakin banyak orang yang turut ambil bagian dalam kesejahteraan bersama. Saya kira itu tujuan kita hidup di tengah dunia, di tengah komunitas sosial. Yang berikut, suci hatinya. Dan sekarang kita adalah orang-orang yang sedang berjuang untuk itu. Berkumpul di dalam gereja, berdoa setiap hari, melakukan hal-hal yang baik, menghindari dosa. Cara untuk memperoleh hati yang suci. Kemudian setelah semua hal itu, rendah hati, murah hati, suci, kita dipanggil kepada kedamaian. Menjadi orang-orang yang membawa damai. Apalagi sekarang dengan situasi peperangan yang terjadi. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak bisa mendatangi tempat pertikaian itu dan menjadi orang yang bisa meleraikan, kita berdoa. Dan kita menunjukkan damai di dalam diri kita kepada saudara dan saudari, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada rekan-rekan kerja kita. Dengan cara demikian, kita mencicil kesempatan untuk boleh menikmati kemuliaan surga dan menjadi orang-orang kudus.